Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz dalam video pendidikan agama Islam Topai untuk kelas 2 bab 3, memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Seperti biasa anak-anak, sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Nah, adapun peta konsepnya sebagai berikut. Nah, Suleha, menuntut ilmu dan berani bertanya. Nah, silakan simak dan dengarkan cerita berikut ini. Hari ini di sekolah, Rudi akan belajar pelajaran agama Islam. Nah, pengajarnya atau ibunya bernama Ibu Aisyah sudah masuk ke kelas dan tidak lama setelah itu, Ibu Aisyah langsung menjelaskan pelajaran. Nah, ketika Ibu Aisyah sedang menjelaskan pelajaran, tiba-tiba Rudi menunjukkan tangannya dan berkata, "Saya belum mengerti, Bu. Bisakah Ibu terangkan sekali lagi?" Teriak teman-teman Rudi menyoraki. Nah, Ibu Aisyah pun menerangkan murid-murid, menenangkan murid-murid agar diam kembali dan berkata, "Anak-anak, apa yang Rudi lakukan adalah hal yang baik. Nah, dia berani bertanya ketika tidak paham. Nah, dengan berani bertanya, ilmu kita akan bertambah. Jadi, kalian harus meniru apa yang dilakukan Rudi. Jangan malu bertanya kepada siapapun. Bertanyalah dengan bahasa yang baik dan sopan." Nah, itu kata Bu Aisyah. Murid-murid pun terdiam mendengar penjelasan Ibu Aisyah. Kemudian mereka meminta maaf kepada Rudi karena telah menyoraki Rudi. Nah, sebelum lanjut pembelajaran inti, Ustaz ulang sedikit ya. Kemarin sudah kita bahas bab 2, memahami pesan-pesan pokok Quran surah An-Nas dan surah Al-Aus. Nah, hari ini kita belajar tentang mengenal hadis mengenai anjuran menuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya mencari ilmu atau belajar. Nah, menuntut ilmu sangat penting. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama turun kepada Rasulullah SAW berbunyi Iqra. Apa arti Iqra? Nah, Iqra artinya adalah bacalah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1. Nah, setiap muslim wajib menuntut ilmu karena ilmu adalah tuntunan untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, diantaranya, simak dan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, Soleha, adapun hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis pertama menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim. Jadi bukan laki-laki saja yang harus banyak belajar dan berpendidikan tinggi, perempuan pun memiliki kewajiban yang sama. Ketika akan menuntut ilmu atau belajar, jangan sampai lupa membaca doa. Contoh, salah satu doa akan belajar, Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman, atau Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman. Nah, hadis kedua menjelaskan bahwa Allah akan memudahkan orang-orang yang berilmu untuk masuk surga. Karena dengan ilmunya dia mengetahui amalan yang akan membuatnya masuk surga Allah SWT. Dengan ilmunya pula dia mengetahui cara beribadah yang benar sesuai dengan perintah Allah. Nah, soleha sekarang, sikap berani bertanya sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah An-Nahl ayat 43. Nah, sekarang kita baca sama-sama surah An-Nahl ayat 43, dimulai dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau, Nabi Muhammad, melainkan orang yang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Shadaqallahul azim. Nah, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia dalam agama. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, berdasarkan ayat dan hadis di atas, Allah merintahkan kita untuk berani bertanya jika ada hal yang tidak kita ketahui. Kita dapat bertanya apa saja asalkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian bertanyalah kepada orang yang kita anggap dapat menjawab pertanyaan kita. Nah, bisa kepada guru di sekolah, kepada ayah, atau kepada ibu kita. Nah, kepada kakak atau kepada teman kita yang tahu. Dengan berani bertanya, ilmu dan pengetahuan kita akan bertambah. Sebaliknya, nah, jika kita malu bertanya, tidak akan banyak hal yang dapat kita ketahui, atau kita tidak mengetahui banyak hal. Nah, soleha, adapun intisari atau rangkuman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Nah, tadi hadisnya ada, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu adalah hadis untuk kewajiban menuntut ilmu.
orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian Allah merintahkan kita untuk berani bertanya pada orang yang mempunyai pengetahuan lebih daripada kita. Nah, solin soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sama-sama kita berdoa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kemudian disambung dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.